Nah, hari ini kita akan belajar satu topik yang sungguh penting. 1 Korintus pasal 12 itu sebenarnya Paulus bicara mengenai karunia rohani. Tapi di sisi lain dia bicara mengenai apa itu gereja. Kita akan melihat ini karena kalau kita memahami gereja dengan cara yang keliru, kita pasti akan keliru juga mengaplikasikan dalam hidup kita. Ya, jadi pemahaman kita terhadap gereja akan menentukan aplikasi rohani dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Kita akan melihat bagian-bagian ini. Saya mengajak saudara untuk membaca terlebih dahulu supaya kita punya gambaran tentang apa itu gereja. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Saya akan bacakan ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Cukup panjang saudara, tapi saya merasa ini penting sekali untuk kita baca. Biasanya kalau ayat-ayat yang terkenal, saya tidak membacanya karena saya pikir saudara semua sudah tahu. Tetapi kita coba pahami dulu, kita membaca dengan pelan-pelan supaya kita mengerti apa maksud Rasul Paulus. 1 Korintus 12 ayat 12, saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saya kehilangan tadi ayat berapa tadi? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saya mengajak saudara melihat gambar slide ini. Ini gambar apa ya? Ini apa ini? Beberapa saudara mencoba untuk melihat secara teologis. Ini apa ini? Ini gedung saudara ya. Nah, ini kalau kita pada waktu sekolah dulu,
kita pelajaran apa ya? Nah, saya nggak tahu namanya pelajaran apa ya dulu. Kita belajar mengenai tempat-tempat ibadah orang yang beragama. Dan kita melihat ini adalah gereja. Dan kita mengatakan gereja adalah tempat ibadahnya orang Kristen. Tapi saya senang tadi saudara mengatakan itu gedung, itu nggak ngomong itu gereja, karena saudara kan melihat secara teologis, bukan secara harfiah, bukan secara literal. Dan ini saudara, saya ngomong begini karena pemahaman kita terhadap gereja, apa yang kita pahami terhadap gereja akan menentukan bagaimana kita hidup bergereja. Kalau pemahaman kita tentang gereja keliru, maka cara kita hidup bergereja pun pasti keliru. Nah, kalau saudara mengatakan, coba saya tanya lagi, siapa yang mendirikan gereja? Itu bergantung kepada apa itu gereja. Kalau gereja itu adalah gedung tempat orang Kristen beribadah, maka yang mendirikan gereja tukang. Benar ya? Kontraktor. Tapi saya tahu lah, saudara pandai sekali, saudara sudah banyak belajar firman Tuhan. Jadi saudara mengatakan yang mendirikan gereja, Tuhan. Tuhan Yesus mendirikan gereja, Matius pasal 16. Jadi cara paham kita terhadap gereja akan menentukan cara kita hidup bergereja. Jadi kalau saudara mengatakan, saudara masih paham bahwa gereja adalah tempat beribadah orang Kristen, maka saudara akan pergi ke gereja manapun dan pergi ke situ beribadah dan fungsinya hanya untuk ibadah. Hanya itu saja. Tetapi Tuhan tidak berkata demikian. Kalau saudara mengatakan gereja didirikan oleh Yesus, Matius 16 ayat 18 itu. Kalau gereja didirikan oleh Yesus, kita harus bertanya kepada Yesus, apa itu gereja? Apa itu gereja? Dan gereja, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, ekkaleo, artinya orang-orang itu dipanggil keluar, tidak butuh gedung, tapi dipanggil keluar dan mereka berkumpul mendengarkan pengumuman. Jadi pada waktu itu mereka dipanggil keluar. Kita konteks pada waktu itu ya. Jadi kalau ada pengumuman dari kaisar, orang-orang di dalam rumah itu dipanggil keluar, kumpul di sebuah lapangan dan mereka mendengarkan sebuah berita dari kaisar. Mereka kumpul. Jadi kumpulan orang-orang itu yang disebut dengan ekkaleo, eklesia, jemaat. Jadi orang itulah yang disebut gereja, bukan gedungnya. Jadi kita coba lihat gini, jadi orang itulah yang disebut sebagai gereja, bukan gedungnya. Kalau pemahaman kita terhadap gereja itu salah, maka kita akan pergi ke gereja dan pulang ke gereja, tapi kita melihat bahwa Yesus mengumpulkan orang-orang itu dan ingin melakukan sesuatu terhadap orang-orang ini. Jadi kalau Tuhan mengumpulkan kita bukan berarti dia udah kita kumpul selesai. Nah inilah yang akan dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31 ini. Supaya kita memahami arti kata gereja itu, arti bergereja sehingga kita tidak keliru seperti kebanyakan orang. Coba kita lihat dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12, itu disebutkan. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Perhatikan ayat 12 ini karena kita sama seperti tubuh. Dia bicara kepada orang-orang Korintus, kita ini seperti tubuh. Tubuh kita ini. Kepala, tangan, pundak, lutut, kaki. Nyanyi jadi. Jadi inilah tubuh kita, anak-anak sudah belajar artinya tubuh itu. Jadi
lihat koneksi satu sama lain. Satu sama lain. Gereja diumpamakan seperti tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Adakah saudara mau pergi kemana-mana, saudara mengatakan kepada kaki kanan, kamu tinggal di rumah dulu, kecuali saudara punya kaki palsu. Atau saudara mengatakan kepada telinga, tinggal di rumah dulu. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan Paulus mengumpamakan gereja itu seperti tubuh. Nah, kalau dia bicara seperti tubuh itu, kita akan melihat apa artinya gereja. Coba kita perhatikan di 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Coba lihat di situ. Ini kan kita ngomong surat 1 Korintus, tapi kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Apa yang disebut dengan tubuh itu? Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dari Sostenes saudara kita kepada jemaat di Korintus. Titik sampai di situ ada jemaat Korintus. Ya, itu tubuh satu jemaat Korintus. Perhatikan di situ. Jemaat di Korintus, koma, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Orang yang disebut dengan jemaat Korintus itu, gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Ekaleo, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan panggil itu dikuduskan oleh Tuhan. Nanti kita lihat adanya baptisan roh itu dipersatukan di dalam roh. Itu yang pertama, jadi ada gereja Korintus. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Dengan semua orang di segala tempat. Jadi ada satu gereja Korintus tapi ada gereja lain di segala tempat. Jadi dari sini saudara lihat. Gereja itu ada dua pengertian. Pertama gereja lokal di Korintus. Kedua gereja secara universal. Kita tidak bisa mengatakan gereja-gereja lain itu bukan tubuh kita, salah itu. Nggak bisa mengatakan bahwa kita hanya gereja kita saja yang diakui oleh Tuhan, gereja-gereja lain tidak. Nggak bisa, kita tubuh, toh akhirnya kita bersama mereka ada bertemu di surga nanti. Nggak bisa kita saing-saingan seperti itu, kita mesti bekerja sama karena itu adalah tubuh Kristus. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat, sekalipun gereja itu universal, dengan seluruh gereja di seluruh dunia. Jadi saat ini, seluruh gereja yang jamnya sama mungkin beribadah bersama-sama memuji Tuhan. Saudara bersama dengan saudara kita yang lain. Tetapi dia bicara mengenai gereja Korintus, yaitu gereja lokal. Dia bicara mengenai gereja lokal. Nah, gereja lokal itu yang kita akan bahas dalam 1 Korintus pasal 12 ini. Yaitu kita seperti gereja lokal TLCC, The Light Community Church adalah gereja lokal. Yang dikumpulkan oleh Tuhan masuk dalam satu komunitas. Bukan tanpa maksud. Bukan tanpa maksud. Jadi dia tidak bicara mengenai sebuah gereja suatu tempat, lalu orang masuk saja ke situ dan keluar lagi, masuk lagi. Dia bicara mengenai gereja lokal ini sebagai satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena kalau kita mengatakan bahwa saya datang ke gereja lalu saya beribadah saja, saya pulang dan tidak perlu kenal satu sama lain. Kita terlalu egois menjadi orang Kristen. Kita hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah, lalu kita tidak mau ambil kontribusi di dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu. Enggak bisa. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Enggak bisa kita terpisah satu sama lain. Nah, ini saya ngomong seperti ini saudara, Rasul Paulus bilang seperti ini, karena nanti akan ada banyak sekali fenomena. Orang mendirikan gereja itu seperti I.O. Tahu I.O.?
Ada yang ketawa ya. Benar tidak? Saya bisa saja kalau saya tidak peduli dengan saudara, bisa saja. Waktu kita merintis tempat ini, kita rintis saja gereja, kita buat aja gedungnya, kita siapkan gedungnya, lalu kita siapkan pengkhotbahnya, lalu kita siapkan pemain musiknya, semua dibayar seperti IO. Lalu saya tidak peduli dengan saudara. Saudara mau datang, mau pulang, saya gak kenal saudara, saudara punya pergumulan apa, saya tidak peduli. Yang penting saya kumpulkan orang untuk beribadah. Apakah seperti itu gereja? Mudah untuk ngumpulin orang. Hadirlah ibadah di tempat ini, dan saudara silakan kumpul. Kita beribadah bersama-sama. Rasakan kebaikan Tuhan. Yang dirasakan musiknya, khotbahnya. Oke. Tapi I don't care about you, I don't care about you. I don't know you, I don't care. Saya mau datang, saya diam, duduk. Siapa sebelah kanan saya, siapa sebelah kiri saya tidak peduli. Saya tidak peduli kalau dia mungkin ada pergumulan cancer yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ada pergumulan di sini anaknya yang punya kebutuhan khusus, kita nggak peduli. Bergumul, Tuhan tolonglah aku punya pergumulan, dan kita nggak peduli. Apakah seperti itu yang disebut gereja? Rasul Paulus mengatakan gereja adalah tubuh. Saudara perhatikanlah, kalau disebut tubuh, artinya apapun yang menjadi kesulitan anggota tubuh lain peduli. Seperti itulah gereja. Terus mungkin ya, memang ada gereja yang seperti itu. Pokoknya kita cari daftar pengkhotbah, tarifnya berapa, kita bayar saja. Lalu bisnis kita kumpulkan uang persembahan mereka, lalu kita buka lagi. All the glory to God. Ngomongnya kan seperti itu. Tapi bukan itu gereja, saudara. Gereja kalau saudara datang, saudara kenal kiri saudara kenal kanan saudara kenal setiap orang, dan saudara tahu pergumulan yang saudara doakan. Itulah gereja. Enggak peduli saudara kalau kepada orang lain, itu bukan gereja. Contoh saudara, kalau mata saya ini sulit untuk melihat, membaca sesuatu yang jaraknya dekat, saya perlu beli kacamata. Nah, apa yang saya lakukan untuk beli kacamata? Kaki saya pasti akan berjalan membeli kacamata, pergi ke toko. Kaki nggak peduli, yang butuhkan mata. Kadang-kadang berpikir seperti pola pikir kita salah sama sekali tentang gereja. Karena kita butuh satu sama lain. Nah, di samping gereja yang menyediakan seperti IO, seperti itu, banyak orang yang butuh rupanya. Ya kan? Banyak orang Kristen terjebak. Pokoknya saya datang, saya tidak mau kenal sama yang lain. Saya nggak mau kenal yang lain. Pokoknya saya datang, gereja itu terlalu kecil. Kalau kecil, saya dikenal. Saya nggak mau dikenal. Saya tidak mau dikenal. Pokoknya saya datang, saya pulang. Nah, beberapa minggu lalu saya cerita, ada orang, saya tidak butuh gereja. Saya tidak butuh gereja. Minggu depan saya akan pergi ke Bangka, memberkati sepasang orang yang mau menikah. Dan dia pengen kecatatan sipil. Gitu ya. Mau kecatatan sipil, kami mau menikah. Catatan sipil mengatakan, kamu mesti menikah di depan ulama. Agamamu apa? Kristen. Ya kamu pergilah ke gereja. Rupanya aku butuh gereja. Nggak ada yang ngomong nggak butuh gereja. Jadi kalau seandainya ada orang dari luar sana, dia orang Kristen, aku perlu beribadah, lalu dia datang ke gereja, aku tidak butuh gereja. Waktu dia datang, dia cari gereja sebenarnya. Waktu dia datang, dia mendengarkan firman Tuhan dan khotbah disampaikan. Dia butuh pendeta untuk
menyampaikan firman Tuhan. Dia butuh orang lain untuk menyediakan tempat. Dia butuh orang lain untuk memainkan musik. Dia butuh orang lain untuk menyanyi, memimpin ibadah. Dia butuh orang itu. Nggak mungkin kita tidak butuh gereja. Kalau kita melihat seseorang di depan mimbar dan melayani kita sebagai orang Kristen, masa kita tidak kontribusi sesuatu? Kan namanya egois. Tidak mungkin seperti itu. Jadi saudara, kita harus terikat di dalam satu tubuh. Jangan jalan-jalan lagi maksud saya. Ini penting. Jadi kalau ada orang membutuhkan layanan pendeta, dia akan kesulitan kalau dia jalan sana, jalan sini. Dia akan pilih pendeta yang mana dia suka. Tidak bisa seperti itu. Kita harus terikat karena Tuhan mengatakan dalam ini, Korintus satu tubuh dan mereka melayani bersama-sama. Nggak bisa saudara tidak terikat di dalam satu tubuh. Jadi ini penting sekali saudara. Kalau saudara masuk ke dalam sebuah gereja dan saudara harus ambil bagian. Masa setiap minggu kita datang hanya untuk dilayani. Kemarin hari Sabtu kita belajar tentang karunia roh dalam Bible study. Dan Tuhan pembukaan ayat itu mengatakan, dalam sebuah ayat Yesus mengatakan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk dilayani. Pak, saya datang Pak, memang saya dilayani. Tapi kan saya kasih persembahan. Saya dengar khotbah, wah bagus, saya dengar firman Tuhan, saya mendengar musiknya. Ini kan perlu Pak, saya kontribusi kayak orang kondangan gitu loh ya. Ngerti nggak saudara kondangan? Saya datang lah, saya makan makanannya gitu, tapi saya juga kasih angpau. Apakah seperti itu gereja? No, saudara lihat teman kiri kanan saudara sebagai saudara di dalam Kristus. Tuhan Bapa kita. Kita saudara satu sama lain. Dan kita tidak bisa tutup mata terhadap apa yang dialami oleh teman-teman di sekeliling kita. Enggak bisa. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan dalam ayat berikutnya. Sebentar, saya coba lihat, saya lupa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Ini nasihat Rasul Paulus kepada gereja di Tesalonika. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling membangun satu sama lain. Kalau saudara tidak terikat satu sama lain, bagaimana saudara menjalankan ini? Bagaimana saya sudah menjalankan ini? Saya mau ke gereja, saya tidak mau kenal kiri, kanan, depan, belakang saya. Bagaimana saudara bisa menasihatkan atau dinasihati oleh yang lain? Ini firman Tuhan ya. Ya kan? Nah, saya yakin saudara mau taat kepada firman Tuhan, benar kan? Ini firman Tuhan ya, nggak bisa kita langgar loh. Bagaimana saudara menjalankan ini? Menasihati seorang akan yang lain sementara saudara tidak kenal satu sama lain. Itulah sebabnya kita bergereja dengan komsel base, care group base. Disitulah tempat kita saling menasihati satu sama lain. Saya mungkin tidak kenal pergumulan saudara, saya tidak tahu. Tapi di tempat di mana saudara ada kelompok kecil, saudara bisa bercerita satu sama lain. Inilah fungsinya gereja.
Nah, aku tidak mau ikut care group, aku cuma mau pergi melayani, sudah, terus pulang. Tapi bagaimana menjalankan ini? Bagaimana menjalankan ini? Nggak mungkin, nggak bisa. Saudara harus masuk dalam komunitas yang lebih kecil dan saudara baru bisa saling membangun satu sama lain. Saya melayani bersama dengan kelompok Shining. Mereka sungguh-sungguh bersinar. Rambutnya maksud saya bersinar. Jadi kalau rambutnya hitam kan, jadi kalau rambut putih itu mancar gitu. Mereka sungguh-sungguh bersinar, shining. Tapi kalau saya tanya kepada mereka, kalau tidak hadir di dalam kelompok kecil ini bagaimana? Ada yang kurang. Justru di situ mereka dibangun dan bertumbuh. Jadi tidak bisa kita tidak melayani, saudara harus melayani. Lalu apa yang harus saya lakukan? Coba perhatikan di dalam ayat berikutnya, ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Logikanya begitu. Rasul Paulus mencoba membuat kita logika. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota tubuh kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Perhatikan di sini, Paulus ingin mengungkapkan adanya perbedaan di antara kita. Perbedaan itu, kita kalau melihat perbedaan itu bukan hanya dari segi fisik, bukan hanya dari segi status sosial, banyak sekali karakter kita berbeda. Tapi kalau kita bicara dalam 1 Korintus pasal 12 ini, Paulus ingin berbicara mengenai perbedaan fungsi di antara kita. Karena ketika gereja didirikan, Allah melihat dari kacamata Allah, gereja ini butuh ini, gereja ini butuh ini, gereja ini butuh orang yang kayak gini, gereja ini butuh orang kayak gini. Tidak mungkin itu dilakukan hanya oleh satu orang pendeta saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau seandainya semua dilakukan hanya oleh satu orang pendeta saja, tidak berjalan seperti tubuh. Nggak bisa. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara berbagai macam karakter, kemampuan yang bisa dimanfaatkan bagi perkembangan gereja. Kadang-kadang kita berpikir, peran saya apa di gereja? Peran saya apa? Mata kita dipersempit seperti kacamata kuda itu. Dan tidak bisa melihat kiri dan kanan. Cuma begini saja. Nah, kita cuma melihat, kalau kita beribadah, saya bisa berperan di gereja. Coba lihat di situ, main musik saya nggak bisa, mukul drum nggak bisa. Ini semua saya nggak bisa. Nyanyi suara saya fals. Sempit pandangan kita. Padahal banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam gereja sebagai anak-anak Tuhan. Kita diskusi tadi dengan CG Shining. Mereka, Pak, saya ini sudah tua. Nggak bisa saya melakukan apa-apa. Nanti saudara tahu, ini peralatan. Minta tolong CG Shining susun. Bu, bawa ini, apa namanya, speaker, subwoofer, gotong masuk kotak, bawa turun ke bawah. Minggu depannya saya dipanggil, Pak, Bapak ini masuk rumah sakit, Ibu ini masuk rumah sakit. Enggak bisa.
Apakah itu tidak bisa berkontribusi? Kita diskusi tadi. Bisa. Mereka akan berdoa setiap Sabtu malam mendoakan saudara supaya datang ke gereja. Ya begitu ya JG Signing ya. Pak, saya tidak bisa, tapi saya bisa berdoa, Pak. Saya punya HP, Pak. Saya bisa kirim semangat kepada jemaat untuk beribadah. Saya bisa mendoakan Pak Pendeta besok mau khotbah. Itu banyak artinya, saudara. Tidak terlihat yang, saudara lihat nggak siapa yang bawa ini? Taunya siap kan? Datang ibadah, semua udah ready. Itu belakang semua ready. Teks nyanyi sudah ready. Tidak terlihat orangnya. Tapi Tuhan melihat. Mungkin tidak ada artinya. Tapi Tuhan bilang, itu berarti banyak. Banyak yang bisa kita lakukan. Saya bisa mengambil peran banyak di dalam gereja. Nah, tadi saya berdoa ke sini, mari kita berdoa sebelum kita membahas firman. Amin, sudah ada ini nih. Nggak tahu saya siapa yang bawa ini, tapi dia diberkati Tuhan. Karena tanpa ini saya repot khotbah. Pak Pendeta itu hebat khotbahnya ya, bisa khotbah gitu. Tapi tanpa dia saya nggak bisa gitu. Ini nih, mikrofon. Ya kan? Ada yang kasih mikrofon lalu saya cek baterainya habis. Ada yang kasih baterai. Siapa yang kasih baterai? Saya tidak tahu. Tapi Ibu Ruth datang, Pak sudah ada baterai baru. Kontribusi ada? Ada. Jangan pikir kita tidak punya kontribusi di dalam gereja. Nyambut tamu Aser. Aser itu kalau kita pikir-pikir itu artinya duta gereja ya. Kalau kita jual barang, kalau perusahaan-perusahaan mau jual produk, dia punya duta, ambasador gitu, brand ambasador. Itu Aser namanya. Dia membuat image tentang sebuah produk. Ya. Jadi Aser di situ buat image terhadap gereja. Benar kan? Orang begitu datang, Asernya, selamat pagi, ayo ke sana. Jangan di sini Pak, situ aja, ini punya orang lain. Besok datang nggak dia? Tapi kalau Asernya baik, karena dia brand ambasador gereja. Selamat pagi Bapak, kalau tidak dengan Bapak namanya siapa ya? Aser yang baik tuh begini nih. Besok dia datang ketemu dengan seseorang dan dia lihat orang ini dulu minggu lalu sudah datang. Dan cerita mengenai apa kabar Bapak, anaknya gimana. Dia akan ingat, kok orang ini bisa ingat ya. Saya punya pergumulan. Dan dia punya kesan, kalau Asernya seperti itu gerejanya bagus. Apakah fungsi Aser tidak ada artinya? Setiap orang bisa jadi penyambut tamu. Apapun. 1-2 tahun lalu lah ya, saya pulang ke rumah, di depan rumah saya ada bingkisan. Pakai bag itu. Saya pikir saya dari siapa? Ini pasti dari anggota gereja ya. Biasanya ada yang kirim, kayak minggu lalu tuh ada yang kirim asinan Betawi. Waduh saya senang bener. Maka saya nggak minta, cuma ilustrasi saja. Ada yang kirim hadiah di depan rumah 2 tahun lalu ya kira-kira. Saya lihat dari siapa ini? Pasti bukan. Buka-buka isinya hadiah memang sarung. Saya nggak pernah pakai sarung. Tapi dikasih sarung. Ini dari siapa? Saya bertanya-tanya. Tidak ada yang ngomong dari siapa. Karena tidak ada saksi. Malamnya saya di WA. Pak, nama saya ini, saya tetangga Bapak. Oh, saya kasih hadiah. Karena saya ulang tahun Pak. Rupanya satu kompleks itu tidak tahu dia berulang tahun. Dia kasih pengumuman bahwa saya ulang tahun. Jadi ada orang yang pengen diperhatikan kalau dia ulang tahun. Saudara tahu,
Ada orang-orang yang punya talenta mengingat ulang tahun kita tanpa mencatat. Ada. Hanya memberi selamat ulang tahun aja it means a lot. Seneng kan? Aku ulang tahun. Saya minggu lalu itu saya dicuekin. Iya, saya ulang tahun kan. Kok nggak ada yang ngucapin selamat ulang tahun? Rasanya tuh gimana gitu. Tapi kalau ada yang ngomong selamat ulang tahun, oh dia ingat ulang tahun saya, diperhatikan. Ada orang punya talenta seperti itu, punya karunia seperti itu, memperhatikan orang lain. It means a lot bagi gereja. Saya mengajak saudara melihat ayat slide berikut. Ini menjadi next. Halo? Nah, dalam ayat-ayat terakhir, Paulus menjabarkan daftar karunia rohani. Dari Roma pasal 12 juga diberikan daftar karunia rohani. 1 Korintus pasal 12 itu ada daftar karunia rohani. Ini semua daftar ini, tapi saya tidak mau saudara berfokus untuk mencari di mana tempat saya. Jangan, Pak, saya di mana, maka saya akan ke situ. Tidak perlu. Karena saya percaya daftar di dalam Alkitab tentang karunia rohani itu hanya sebagai contoh saja. Artinya masih banyak hal lain yang bisa saudara lakukan di gereja. Jangan berpikir, karunia saya yang mana maka saya akan melakukan. Yang harus saudara lakukan adalah, saya harus ambil langkah kecil bahwa saya akan siap melayani. Tidak peduli karunia rohani saya apa. Yang harus saudara lakukan, saudara berpikir, saya bisa lakukan apa terhadap gereja tanpa berpikir ini dulu. Begitu langkah kecil itu saudara lakukan, saudara bisa ambil kontribusi di dalam gereja. Apa saja bisa ambil kontribusi. Saya tadi cerita bahwa ada seorang ibu yang cuma jual es mambo. Gerejanya ingin bangun gedung gereja yang begitu besar, harganya miliaran. Apa yang bisa saya kontribusi terhadap pembangunan gedung gereja ini? Dia jual es mambo, tapi pada waktu hari Sabtu, seluruh penjualan es mambo dia berikan kepada gereja. Kecil sekali saudara, tapi dia mau ambil bagian. Jangan pikir kecil lalu tidak berarti. Tidak ada kecil di dunia ini. Karena begitu saudara melayani Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kontribusi yang sangat besar. Tidak ada, saya akan berkhotbah dengan sukar sekali kalau tidak ada yang mempersiapkan semua alat ini. Semua penting. Bagian saya mengajar, berkhotbah. Saudara, ada bagian lain yang harus saudara kembangkan, buat kontribusi. Sehingga kita tidak bisa datang ke gereja, saya mau dilayani saja. Saya harus ambil kontribusi supaya jemaat Tuhan satu sama lain bertumbuh. Mulai pikirkan, kalau selama ini saudara mengatakan saya tidak punya sesuatu yang saya bisa berikan, itu dusta. Coba lihat. Coba lihat ini. Coba lihat. Ayat yang ke-21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada kepala, aku tidak membutuhkan engkau. This means, aku tidak butuh kamu, kamu juga tidak butuh aku, karena aku tidak bisa kontribusi apa-apa. Itu dusta. Sudah bisa berkontribusi apapun. Ambil bagian, terikat di dalam gereja. Supaya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah dibangun di dalam Tuhan kalau saudara tidak pernah terikat di dalam sebuah komunitas gereja. Mari kita berdoa.